Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pelajaran jarak jauh di SMP 3 Jatinangor. Kebetulan pada hari ini adalah tugas dari rumpun bahasa Indonesia. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah di awal pembelajaran ini kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak berharap walaupun hingga hari ini kita masih belajar jarak jauh, karena memang pandemi COVID-19 itu masih ada korbannya. Oleh karena itu, Bapak berharap walaupun kalian di rumah, jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, yang ketiga cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang teks laporan percobaan, khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Adapun kompetensi dasar adalah 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah ada 4. Yang pertama, mengenal tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Yang kedua, mengenal struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga, memahami ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang keempat, memahami isi informasi teks laporan percobaan. Selanjutnya, Bapak ingin membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan, serta struktur teks laporan percobaan. Ya, apa itu pengertian teks laporan percobaan? Teks percobaan atau eksperimen adalah sebuah teks yang menyajikan paparan tentang sebuah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek atau suatu hal atau peristiwa. Teks laporan percobaan ditulis dari hasil observasi. Ya, observasi itu adalah pengamatan dan analisis yang sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis itu teratur. Kemudian penjelasan selanjutnya, teks ini bisa kita temukan dari karya ilmiah, kemudian laporan praktikum, atau sesudah kita melakukan percobaan. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, bahwa teks laporan percobaan itu bisa kita temui dari karya ilmiah, laporan praktikum, atau sesudah kita melakukan percobaan. Kita lihat slide berikutnya. Untuk mengetahui informasi dalam teks laporan percobaan, biasa kita menggunakan 6 pertanyaan. Apa saja 6 pertanyaan itu? Yang pertama adalah pertanyaan apa. Kalau kita menggunakan pertanyaan apa, yang kita ingin ketahui adalah judul dari laporan itu, kemudian objek dari laporan percobaan, alat, atau bisa juga bahan, kemudian simpulan atau hasil dari laporan percobaan. Pertanyaan yang kedua, di mana? Kalau kita menggunakan kata di mana, berarti kita ingin mencari tahu tempat percobaan. Kemudian yang ketiga, kapan? Berarti kita ingin mengetahui waktu percobaan. Kemudian siapa? Berarti kita ingin mengetahui pelaku percobaan, orangnya. Yang kelima, mengapa?
berarti kita ingin mengetahui tujuan ya kita melakukan percobaan. Kemudian yang keenam, bagaimana? Ini berarti kita ingin memaparkan atau mengetahui langkah-langkah untuk membuat teks laporan percobaan. Slide berikutnya, ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Ada 5. Yang pertama, laporan ditulis bersifat fakta. Fakta itu berarti apa adanya, ya, tidak mengada-ngada, bukan fiksi. Ya. Kemudian yang kedua, cirinya bersifat objektif. Kalau objektif itu juga apa yang dihasilkan dari percobaan itu yang harus ditulis. Ya, tidak subjektif, jadi tidak mengada-ngada. Yang ketiga, hasil laporan ditulis lengkap. Jadi hasil laporan itu harus ditulis lengkap. Apapun yang terjadi dalam laporan harus ditulis lengkap agar si pembaca itu bisa menerima hal-hal atau informasi secara lengkap sehingga tidak akan menimbulkan pertanyaan. Yang keempat, tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang seperti propaganda. Propaganda itu bersinonim dengan pengaruh ya. Jadi teks laporan hasil percobaan tidak boleh mempengaruhi si pembaca karena sifatnya adalah fakta. Jadi menampilkan unsur-unsur sesuai dengan hasil dari percobaan. Yang terakhir, laporan disajikan secara menarik, kemudian isinya berbobot dan teksnya logis. Kita slide berikutnya. Adapun struktur teks laporan percobaan terbagi 2. Yang pertama adalah umum atau klasifikasi pernyataan umum. Apa itu? Yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Umum itu artinya menyeluruh, ya, secara garis besarnya. Kemudian teks yang kedua, struktur teks yang kedua adalah uraian. Nah, dalam uraian ini yang kita tulis adalah bagaimana kita menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, ya, kebiasaan atau kebutuhan atau penggunaan bahan dan alat, perilaku ilmiah, dan hal-hal khusus dari objek tadi. Kemudian, sistematika laporan hasil percobaan. Seperti yang tertulis dalam slide, selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Ya. Biasanya kalau karya ilmiah ini banyak dilakukan oleh siswa SMA, SMK, bahkan oleh mahasiswa. Sistematika laporan percobaan seperti berikut. Seperti judul, 1 judul, 2 objek, 3 pelaku percobaan, keempat tempat dan waktu percobaan, 5 tujuan, 6 bahan atau alat, 7 langkah-langkah percobaan, 8 hasil percobaan, 9 kesimpulan, dan yang 10 daftar pustaka. Ya, selanjutnya kita lihat lagi slide berikutnya. Di sini Bapak tampilkan contoh teks model karya ilmiah. Kita beri judul kelelawar. Ya, dalam buku paket kalian sebenarnya sudah bisa membaca. Jadi Bapak dalam kesempatan ini tidak usah dibaca yang slide ada di layar ini. Kalian silahkan lihat buku paket yang sudah dipegang masing-masing. Kebetulan dalam buku paket itu ada 2 paragraf, yaitu paragraf pertama, di sana sudah diberi penjelasan, berisi pernyataan umum. Kemudian paragraf yang kedua, ya, yang terdiri dari beberapa kalimat itu adalah sebagai uraian, ya, menguraikan hal-hal yang terinci dari kelelawar itu. Nah, yang terakhir adalah slide terakhir ini, tugas cermati teks berikut. Nah, dalam Zoom pagi ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian tentang teks yang ada di slide ini. Kebetulan dalam buku paket Bapak ambil di halaman 12, kalian bisa baca di sana. Di sini pun sama, ada 2 paragraf. Ya, paragraf pertama
bisa kalian baca, kemudian paragraf kedua. Ya. Lalu tugasnya apa yang harus dikerjakan oleh siswa setelah Zoom ini? Tugasnya ada 3, ya. Jadi Bapak berharap nanti pada pertemuan berikutnya tugas ini selesai, kalian nanti bisa kumpulkan, ya, baik ke ketua kelompok ataupun nanti bisa langsung melalui WA dari grup SMP 3 Jatinangor. Tugasnya apa saja? Yang pertama adalah tentukan pernyataan umum pada teks Venus yang sudah kamu baca tadi. Sekali lagi di buku paket itu ada pada halaman 12. Kemudian yang kedua, tentukan uraian pada teks Venus di atas. Kemudian yang terakhir, tugas yang ketiga, apakah pernyataan umumnya sudah jelas? Mengklasifikasikan teks Venus. Nah, kalian bisa bahas nanti, kalian bandingkan dengan slide sebelumnya tadi tentang Kalelawara tadi, lengkap mana gitu. Silahkan kalian beri jawaban atau penjelasan. Ya, Bapak tunggu jawabannya pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ini sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih kepada siswa, ya, kelas 9 khususnya SMP Negeri 3 Jatinangor yang sudah semangat mengikuti Zoom pada pagi ini. Bapak mengucapkan terima kasih juga, sampaikan buat kedua orang tua atas partisipasi dan kerjasamanya. Walaupun kita tidak tatap muka, tapi kita bisa belajar melalui Zoom ini atau pelajaran jarak jauh. Mohon maaf apabila ada hal atau kata-kata Bapak yang tidak berkenan. Di akhir pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.